Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe ya. Sesampai di Bandung, bisa ditebak raut keterkejutan dari kedua mertua saya tersebut. Bagi saya, mereka sudah seperti orang tua sendiri. Untuk menjawab pertanyaan kenapa saya menemui mereka, saya memberanikan diri untuk memulai. Sepanjang perjalanan, saya sudah sepakat dengan ibu bahwa saya yang harus menyampaikan tujuan kedatangan kami tersebut. Bukannya apa-apa, jika ibu yang berbicara, jangan sampai mereka merasa tertekan dengan kondisi yang tidak berpihak pada mereka seperti saat ini. Yang paling saya takutkan jika hubungan ibu dan kedua mertua saya menjadi tidak baik. Jadi biarlah mereka mengetahui bahwa semua ini atas keinginan saya sendiri. Maafkan saya papa, mama. Niat saya kesini adalah untuk minta izin kepada papa dan mama. Berat rasanya untuk melanjutkan lidah saya yang tiba-tiba terasa keluh. Kedua pasang mata papa dan mama tampak menunggu kalimat saya selanjutnya. Papa dan mama bagi saya adalah papa dan mama saya juga. Untuk itu saya minta izin untuk menikah lagi. Dahi saya sampai berkeringat mengucapkan kalimat terakhir. Entah apa reaksi mereka, saya hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Mereka kelihatan syok pasti, namun mereka belum mengeluarkan sepatah kata pun, menambah kegugupan saya. Rasanya ada beban bertonton, bahkan ini lebih berat dibanding saat saya melamar anak mereka dulu. Apa semua ini karena keadaan Zaskia yang belum sadar dari komanya? Mama bertanya terlebih dahulu. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Sungguh saya ikhlas dengan keadaan Zaskia saat ini. Maafkan saya, Mah. Saya hanya bisa menunduk. Saya benar-benar seperti anak kecil yang sedang melakukan kesalahan. Sebagai laki-laki, saya paham dengan keinginan kamu. Baik, bagi papa, kamu sudah cukup kuat selama ini. Terima kasih sudah bersabar untuk Zaskia. Nada papa seperti orang yang putus asa bagi saya. Tidak, ingin rasanya saya pergi dari sini. Saya tidak sanggup memandang kedua wajah itu. Maafkan saya, Pak. Sekali lagi, hanya kalimat itu yang saya punya saat ini. Saya tidak berniat menceraikan Zaskia, Pak. Dia akan tetap menjadi istri saya dan saya akan tetap merawatnya. Saya tidak ingin terjadi salah paham, karena itu saya merasa perlu menyampaikan hal tersebut. Papa percaya sama kamu. Lelaki itu menepuk pundak saya, cukup menenangkan bagi saya. Tapi Pak, kalau Zaskia bangun nanti bagaimana? Mama kelihatannya masih tak percaya. Saya bisa mengerti karena Mama juga seorang wanita. Itu kita pikirkan nanti saja. Anak kita pasti hancur, Pak. Papa paham, tapi ini sudah 6 tahun, Ma. Arif sudah sepantasnya punya pendamping lagi. Papa yakin anak kita akan bisa mengerti, didikan kita akan membuatnya kuat. Jika Papa dan Mama tidak ridho, saya tidak akan menikah lagi. Setelah itu saya benar-benar tidak ingin mendengar lagi. Rasa bersalah menghinggapi saya, karena saya mereka jadi bertengkar, karena saya Mama jadi menangis, hingga akhirnya Papa minta waktu untuk meyakinkan Mama sampai besok. Keesokan harinya kami kembali lagi. Saya dan ibu memilih menginap di rumah penginapan, walaupun mama dan papa sudah menawarkan untuk bermalam di rumah mereka, karena saya ingin memberikan ketenangan dan kebebasan bagi keduanya. Papa dan mama izinkan kamu menikah lagi. Papa senang karena kamu menghargai kami berdua dengan meminta pendapat kami terlebih dahulu. Papa menjeda sesaat, suara beratnya terasa bertambah berat. Papa dan mama juga ingin melihat kamu bahagia. Ikhlaskan keadaan Zaskia saat ini. Kalimat terakhir adalah kalimat yang sering Papa ucapkan pada saya di rumah sakit. Insya Allah, Pak, saya selalu ikhlas. Jawab saya sekenanya. Maafkan Mama karena sudah sempat egois sama kamu. Padahal kamu sudah cukup lama bersabar. Mungkin ini adalah takdir yang harus dilewati oleh kalian. Mama mulai meneteskan air mata. Saya melihat tangan Papa menggenggam tangannya seakan memberikan kekuatan. Saya juga minta maaf sama kalian, karena saya juga sudah menjadi orang tua yang egois. Demi Allah, saya sangat sayang pada Zaskia. Kali ini suara ibu. Wanita yang melahirkan saya itu pun menitikkan air mata. Tidak apa-apa, Mbak, saya bisa mengerti.
Jika saya di posisi Mbak, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Kita doakan saja semoga anak-anak kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih karena Mbak sudah bersabar selama ini. Mama merengkuh tubuh ibu ke dalam pelukannya. Kedua wanita kekasih itu saling melepaskan asa. Ada kehangatan di dalamnya. Sungguh saya tidak pernah membayangkan hal ini sebelumnya, apalagi jika saya sampai menikah lagi. Tadinya saya berharap akan ada penolakan dari papa dan mama, atau setidaknya mama. Entah saya akan menganggap ini sebuah musibah ataukah anugerah. Kalau boleh mama dan papa tahu, rencananya kamu akan menikahi siapa? Pertanyaan yang tak ingin saya dengar, tapi ibu ternyata masih semangat. Kalian ingat Mirna bukan? Spontan mama dan papa menganggukkan kepala. Mirna memang pilihan yang tepat. Dia gadis yang baik dan soleha. Saya tidak suka ini. Entah kenapa mama menoleh ke arah saya, dan dia yang mengasuh Salsa selama ini. Mereka sudah sangat dekat ibu. Pilihan yang bagus, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi mencari calon yang lain. Saya mulai bosan. Sebaiknya kalian cepat menikah. Meskipun sebenarnya Mirna sudah lama tinggal di rumah kamu, ini tetap tidak bagus. Kalian bukan mahram. Ucapan papa seperti menyentil saya. Sebenarnya saya sudah lama memikirkan hal itu. Bahkan sudah saya sampaikan kepada ibu. Tapi ibu kekeh mempertahankan Mirna untuk tinggal di rumah. Katanya kasihan Mirna tidak punya rumah. Dia seorang yatim piatu dan sebagainya. Alhasil selagi saya di rumah, ibu tidak boleh kemana-mana. Untungnya saya sering nginap di rumah sakit menjaga Zaskia. Oh, itu saya yang memaksa Pras. Saya kesepian karena Arif kan harus tidur di rumah sakit untuk merawat Zaskia. Ada nada kurang enak pada suara ibu. Tapi mama sama papa kemungkinan nanti tidak bisa hadir pada pernikahan kalian karena kami mau umroh. Mama sama papa hanya bisa mendoakan kebahagiaan untuk kalian. Mama titip Zaskia ya Rif. Saya pun mengangguk. Insyaallah ma. Mama mengulas senyumnya. Setelah lama bercakap-cakap dan saya pun banyak mendapat oleh-oleh nasihat, akhirnya saya dan ibu pamit untuk segera kembali ke Jakarta. Sepanjang perjalanan pulang, mama banyak diam untuk kemudian mengeluarkan sebuah kalimat, "Maafkan ibu karena sudah membuat kamu tertekan." Entah apa maksudnya, saya pun tak berniat untuk balik bertanya. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Mirna. Sekali lagi, saya berharap rencana ini gagal karena Mirna menolak. Jadi saya bisa terbebas dari semua ini. Tapi tunggu, apa ini yang dimaksud oleh ibu dengan tertekan? Apa saya benar-benar terlihat tertekan saat ini? Setelah minta waktu 1 minggu untuk bermunajat kepada Allah, akhirnya Mirna menerima lamaran saya. Saya merasa terjebak dalam rencana yang saya buat sendiri. Ibu kelihatan senang dan semangat sekali mempersiapkan segala sesuatunya hingga hari H pernikahan kedua saya dengan Mirna. Setelah ijab kabul terucapkan, seketika Mirna pun menjadi istri saya hingga saya menerima telepon dari Dokter Konita. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" ucap saya seketika melihat Dokter Konita yang baru saja keluar dari kamar rawat inap. "Alhamdulillah, Zaskia sudah sadar dan bisa ditemui." Saya merapal hamdalah. Tanpa pikir panjang saya langsung masuk melihat Zaskia. Wajah tanpa polesan itu tersenyum dengan senyuman khasnya ke arah saya. Segala puji bagi Allah. Setelah mengucapkan salam, saya langsung memeluk tubuh kurus itu dan menghujani pipinya dengan ciuman. Kerinduan saya selama 6 tahun ini serasa terobati. Tanpa terasa air mata saya pun mengalir seketika. Zaskia sudah biasa melihat saya beberapa kali menangis. Saya pun lupa entah kapan terakhir kali.